Oke, Putri lanjutkan ya. Oke, Viktanesia, silakan bercerita Viktanesia. Kenapa pengen jadi perawat? Ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, Bu. Oke, ingin bermanfaat buat orang lain. Siap. Oke. Tujuan yang mulia ya, insya Allah. Ada lagi, silakan. Saya, Bu. Ya, Muhammad, siapa ya tadi ya? Ada kok, saya lihat. Muhammad Taufik, iya kah? Oh, Iya, Aziz. iya kan? Muhammad Taufik itu ya rambutnya nanti kayak Andika Kangen Band itu. Ya, kan mau Bu, jadi. ngapunten nih. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma besok ini ya, bok ada dosen yang lain komen, saya nggak rela anak saya dikomenin kayak gitu ya. Mending di komen saya ya, daripada di Syukur komen. ngendang, Bu. Ya, oke, siap. Silakan Taufik, kenapa mau jadi perawat? Untuk membantu orang yang sakit, Bu. Jadi kadang kasihan kalau orang yang sakit ya. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Yang mau bercerita? Silakan. Isabella, gimana Isabella? Putri pengen tahu juga nih. Silakan Isabella bercerita. Gimana ya? Sebentar. Ingin membantu orang yang sakit, Bu, makanya saya pengen jadi perawat. Oke, ingin bantu orang yang sakit. Sekarang Putri bertanya, adakah yang masuk ke sini karena dorongan orang tua? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yordan dorongan orang tua apa sendiri? Saya sendiri, Bu. Oh, sendiri. Fauzan? Ya. Sendiri, Bu. Sendiri. Arif? Sendiri, Bu. Sendiri. Melia? Melia Maida? Hah? Sendiri. Oke. Insya Allah mewakili ya. Saya butuh komitmen. Kenapa saya tanya? Karena saya butuh komitmen dari kalian ya. Insya Allah kita akan jadi perawat yang profesional. Biasanya mahasiswa tuh nggak senang teori ya, tapi lebih cerita senang pengalaman ya. Maksudnya pengalaman dari Putri sendiri. Saya tipe yang nggak punya cita-cita, tapi saya nurut sama orang tua. Jadi saya sebenarnya nggak punya keinginan apa kayak gitu. Cuma orang tua saya, Tri nyoba nih apa sih jadi perawat. Jadi bapaknya Putri tukang kayu dan tukang batu. Ibunya Putri ibu rumah tangga. Terus ibunya Putri, saya yakin ibu bagi kalian, ibunya kalian itu adalah ibu yang tangguh. Begitu juga ibu saya ya. Saya merasa ibu saya ibu yang tangguh ya. Jadi beliau bilang, ketika saya milih UMPTN, bapak saya karena tukang, kamu teknik tata lingkungan kota aja. Putri manut aja, ngelingkerin teknik tata lingkungan kota. Terus ibunya Putri datang, Tri kamu kayak Mbak Kris aja. Mbak Kris itu tetangganya Putri ya. Beliau dosen di UMP, dosen perawat. Kamu masuk ke perawatan aja gitu. Terus Putri marah-marah, bukan karena nggak suka perawat, tapi karena kertas UMPTN-nya pilihannya kan jadi dihapus, jadi jelek ya. Maksudnya Putri orang yang perfeksionis. Ketika ada hapusan kayak gitu jadi nggak rapi kayak gitu. Tapi Putri manut ke ibunya Putri, akhirnya milihlah keperawatan. Alhamdulillah keterima, dan kendala Putri itu tinggi badan. Kenapa akhirnya Putri beralih ke alur pendidikan ya, artinya kenapa nggak di rumah sakit? Karena tinggi badan. Rumah sakit besar menerimanya kan tingginya 160, 165, sehingga akhirnya Putri beralih ke pendidikan. Terus ketika
menjadi perawat, rasa cintanya itu tumbuh ketika sekolah ya. Artinya, oh ya, jadi berempati. Ketika saya membayangkan keluarga saya yang sakit, otomatis saya jadi melatih rasa empati, memposisikan diri saya di posisi orang lain ya, menjadi lebih banyak bersyukur seperti itu. Dan manfaatnya banyak ya ketika saya nggak di rumah sakit, tapi kan saya tahu ilmunya, sehingga ketika ada keluarga yang sakit atau ada tetangga yang sakit, saya jadi bisa memberi tahu, dan itu menjadi amal jariah yang luar biasa ya. Ya kan, kalau kita ngomong kebaikan ya otomatis, dan itu dilakukan ya akan jadi pahala yang terus mengalir, seperti itu. Jadi ketika yang masuk perawat karena disuruh orang tua, silahkan terjun betulan. Ya, jangan sampai terjunnya nggak terjun betulan ya. Ketika besok jadi PNS, akhirnya yang membuat jadi perawat itu banyak yang jutek kayak gitu. Karena kemungkinan dia nggak dari hati, dorongan dari orang tua. Lah harapan saya ketika kalian dorongan dari orang tua, silakan terjun sekalian untuk menjadi perawat. Sehingga anggapan perawat itu jutek itu udah nggak ada ya, karena dari hati, cinta terhadap profesi. Begitu ya. Oke, terus apa sih profesi perawat? Ini belajar konsep dasar keperawatan itu harapannya kalian jadi semakin cinta dengan perawat ya. Jadi perawat ini adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan. Terus menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, perawat itu ada dua, vokasi dan profesional. Jadi kalau vokasi itu perawat diploma, ya perawat D3 itu perawat vokasi. Nah kalau perawat profesional itu ketika sudah nurse ataupun S2 keperawatan dan mengambil spesialis ataupun S3 atau doktoral. Gitu ya. Jadi harapannya Putri benar-benar berharap kalian besok nggak hanya jadi sarjana keperawatan, tapi langsung lanjut menjadi nurse. Karena yang disebut sebagai perawat profesi ini adalah nurse, bukan sarjana keperawatan. Terus ada nggak sih Bu kakak tingkat yang dia sarjana keperawatan terus bekerjanya jadi pegawai bank? Ada. Tapi menurut saya eman-eman ya, karena sekolahnya perawat berbeda dengan sarjana manajemen maupun akuntansi, eman-eman apalannya ya. Jadi langsung lanjut nurse ya, bismillah ya, ada uang, ada tabungan untuk lanjut nurse. Terus selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan keperawatan. Ini ada dua, di luar negeri dan bukan di luar negeri ya, artinya di dunia dan di Indonesia. Oke. Untuk yang di dunia dibagi menjadi 8 tahap ya. Yang pertama adalah diawali sejak zaman manusia itu diciptakan. Terus nanti yang kedua adalah zaman keagamaan. Terus yang ketiga ini nanti adalah zaman Masehi. Yang keempat adalah zaman permulaan abad 21. Yang kelima nanti adalah zaman sebelum Perang Dunia Kedua, selama perang, terus zaman setelah perang, dan yang terakhir adalah zaman tahun 1950. Putri jelaskan satu persatu. Tahap yang pertama adalah keperawatan itu berkembang dari sejak zaman manusia itu diciptakan. Ya, maksudnya gimana? Jadi ketika manusia itu diciptakan, dia punya naluri untuk merawat diri sendiri, ya naluri untuk melindungi diri sendiri. Dan naluri-naluri itu ada di ibu ya, pengen merawat anaknya, pengen merawat suaminya, pengen melindungi anaknya ke perang, langsung sedih gitu ya misalnya. Dan itu adalah harapannya perawat-perawat kalian itu punya naluri keibuan ya, naluri untuk sayang ke orang lain, ingin melindungi orang lain, ingin merawat orang lain gitu ya. Jadi keperawatan itu ada sejak manusia itu diciptakan, karena manusia itu punya naluri untuk melindungi diri sendiri, untuk merawat diri sendiri, dan itu ada di ibu ya, di perempuan, mother insting ya, naluri keibuan. Makanya zaman dulu itu perawat banyak yang perempuan. Nah,
seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akhirnya bergeser ya, yang laki-laki pun menjadi perawat karena jujur ngangkat-ngangkat pasien, dorong-dorong pasien ya, itu butuh tenaga dan tenaga itu ada pada perawat laki-laki, gitu ya. Setelah zaman manusia diciptakan, lanjut adalah bergeser ke zaman purba. Nah, di zaman purba ini ada kepercayaan animisme, dinamisme ya, bahwa orang sakit itu karena kemasukan roh, karena kekuatan mistis. Ini adalah di zaman purba ya. Menganggap bahwa sakit itu kemasukan roh yang ada di batu besar. Orang sakit itu karena kemasukan roh yang ada di pohon-pohon besar, gitu ya. Terus selanjutnya adalah zaman yang kedua adalah zaman keagamaan. Nah, di zaman keagamaan ini dianggap bahwa orang sakit itu karena banyak dosa ya. Dan jadi seperti rumah sakit. Jadi kalau orang berobat itu ya ke kuil, ke tempat ibadah. Dan di zaman keagamaan ini perawat masih dianggap sebagai pembantunya, pelayannya pendeta ya, yang membantu kayak gitu. Jadi masih belum dianggap perawat ini. Jadi masih yang fungsinya ngobati ya pendeta, tabib seperti itu. Mudeng ya, zaman keagamaan. Yang ketiga adalah lola ya. Yang ketiga adalah zaman Masehi. Nah, ini sudah mulai maju lagi. Kebetulan agama yang berkembang pesat agama Nasrani ya. Terus selanjutnya adalah zaman permulaan abad 21. Pada permulaan abad ini perkembangan keperawatan sudah mulai nampak ya, ada perkembangan teknologi seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, oke. Di zaman sebelum Perang Dunia Kedua ini ada tokoh yang namanya adalah Florence Nightingale. Nah, kalian nanti harus tahu ya, ini ibunya keperawatan, Florence Nightingale. Beliau lahir 1820 dan meninggal tahun 1910 di usia 90 tahun. Beliau ini adalah tokoh keperawatan dari Inggris. Di Florence Nightingale ini dia termasuk pelopor untuk perawat modern ya, dan dia tanggal lahirnya beliau 12 Mei itu menjadi Hari Perawat Internasional ya. Hari Perawat Internasional itu 12 Mei. Si Florence Nightingale ini berperan dikenal sejak perang Krim ya. Perang Krim ini adalah perang antara Roma dengan Turki. Jadi si Florence Nightingale ini dia merawat tentara-tentara yang luka akibat perang, dan ngaruh banget si Florence ini ya. Jadi angka kematian, angka kesakitan yang awalnya 60% menjadi 10%. Jadi angka kematian kesakitan itu menurun. Dan si Florence Nightingale ini rajin ya, saat malam hari itu dia membawa lampu, terus ngeceki pasiennya, ngeceki tentaranya, sehingga dia dijuluki sebagai Lady of the Lamp. Ya, artinya perempuan yang membawa apa sih, kayak senter seperti itu. Terus selanjutnya adalah masa selama Perang Dunia Kedua. Ini ya, perkembangan keperawatan nggak maju karena fokus ke kondisi perang ya. Jadi maksudnya terkait dengan pendidikan nggak maju. Terus pasca Perang Dunia Kedua, gimana sih?
Ya, perkembangan perawat sudah mulai bagus di masa pasca perang dan sudah mulai pekerjaannya sudah bergeser ya dari individu bersifat ke tim. Yang awalnya individu, selanjutnya kerja tim. Kan berarti otomatis lebih bagus ya. Terus selanjutnya adalah periode tahun 1950. Ya, tahun 1950 Indonesia baru merdeka ya. 5 tahun baru merdeka, di luar negeri sudah ada pendidikan keperawatan setingkat master, setingkat S2, dan setingkat S3. Dan di tahun 1950 sudah mulai diterapkan proses keperawatan. Proses keperawatan itu artinya ketika perawat memberikan asuhan ke pasien, itu menggunakan proses keperawatan dari mulai pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Gitu ya. Saya ulangi, untuk perkembangan keperawatan di dunia, itu mulai dari yang pertama adalah sejak manusia itu sendiri diciptakan, terus yang kedua beralih ke zaman keagamaan, yang ketiga beralih ke zaman Masehi, yang keempat ke permulaan abad 21, ya, yang keempat permulaan abad 21, yang kelima sebelum Perang Dunia Kedua, ada tokoh namanya Florence Nightingale, terus zaman selama Perang Dunia Kedua, terus pasca Perang Dunia Kedua, terus selanjutnya adalah masa tahun 1950. Tahun 1950 udah maju ya, udah ada sekolah S2 keperawatan, S3 keperawatan, terus selanjutnya sudah menggunakan proses keperawatan. Dan ini kan di dunia ya, kalau di Indonesia sendiri tahun 50 kan baru merdeka ya. Dulu dosen saya bilang gini, tahun 1927 luar negeri itu sudah menemukan antibiotik ya. Sementara Indonesia masih sibuk dengan perang di Ponegoro. Miris banget ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Itu sih Bu, kalau mulai laki-laki itu mulai masuk di dunia keperawatan itu sejak kapan Bu? Oke. Untuk laki-laki, jadi ada yang namanya, bentar dulu. Kalau di luar negeri ada yang namanya gini. Di zaman keagamaan, ya, di zaman keagamaan kan apa sih yang jadi pengobatnya adalah pemuka agama ya, pendetanya, gitu ya. Terus ada yang namanya diakones ya, di zaman keagamaan ini adalah diakones. Di diakones ini adalah sekumpulan perempuan, janda-janda ya, janda-janda atau yang sudah ditinggal bisa karena cerai ataupun ditinggal suaminya. Terus dia nanti akan membantu pekerjaan pendeta. Dia akan mendatangi orang-orang yang sakit ya. Itu di zaman keagamaan. Jadi memang perempuan dulu. Terus selanjutnya di zaman keagamaan apa sih diakones tadi udah nggak ada karena sudah diganti oleh perawat laki-laki. Nah nanti yang perawat laki-laki itu yang ngurusi jenazah pasien yang meninggal kayak gitu. Jadi di zaman keagamaan akhir itu sudah mulai ada perawat laki-laki karena tadi diakones atau janda-janda itu sudah tidak digunakan lagi karena yang mengurus yang pasien yang meninggal itu adalah yang laki-laki tadi. Gitu ya. Terus terkait dengan lapangan kerja juga lebih banyak perawat laki-laki ya, karena biasanya perempuan itu tadi ya konsepnya nanti manajemen pasti mikir kalau perempuan, oh iya nanti dia punya anak, ya kan? Jadi lebih beberapa rumah sakit malah memang membutuhkan justru perawat yang perawat laki-laki seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang perempuan. Cuma memang kalau di rumah sakit besar memang tinggi badan itu menjadi syarat ya. Kayak gitu. Terus sama ini ya Mbak dan Mas, pada saat saya sekolah S2 itu
bagian SDM dari Rumah Sakit Karyadi itu ngomong secara terang-terangan bahwa ketika mereka rekrutmen itu memang melihat wajahnya dari si pelamar dulu. Jadi sebenarnya nggak ngomong fisik sih, tapi ngelihat kerapian kayak gitu. Karena memang harapannya ya perawatnya cantik-cantik kayak pramugari, rapi kayak pramugari, seperti itu. Jadi memang dilihat wajahnya. Jadi yang bukan masalah jelek atau cantik, enggak, tapi dilihat dari kerapian. Silakan kerapian makanya dilatih dari sekarang, seperti itu. Gitu ya. Silakan, Bu, ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, saya lanjut ke yang di Indonesia ya. Perkembangan keperawatan di Indonesia sendiri ada dua periode ya, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Ya, oke. Sebelum kemerdekaan Indonesia kan dijajah ya, ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang ya. Nah, pada masa penjajahan Belanda, perawat pada masa itu disebut sebagai verpleger ya. Dan pada saat itu didirikan Rumah Sakit Binden Hospital yang terletak di Jakarta itu tahun 1799. Rumah Sakit Binden Hospital ini yang akhirnya jadi Museum Bank Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Terus tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stadverband yang ini akhirnya jadi Rumah Sakit RSCM ya, Cipto Mangunkusumo. Terus pada masa penjajahan Inggris ada tokoh namanya Raffles. Raffles ini bagus ya, dia punya moto bahwa kesehatan adalah milik semua manusia. Jadi dia memperhatikan orang-orang yang dijajahnya ya. Ada cacar air kayak gitu-gitu ya, termasuk idenya si Raffles. Maaf, Bu, maksudnya vaksin cacar air itu idenya si Raffles. Terus ini Rumah Sakit Binden Hospital kan rumah sakit pertama ya yang di Indonesia yang akhirnya jadi Museum Bank BI. Terus kepala pangsalnya disebut sebagai Binden Vader. Terus juru perawatnya Sigen Operaser yang tugasnya zaman dulu itu ini ya lebih ke membersihkan bangsal, memasak, mengontrol pasien, mencegah pasien biar tidak melarikan diri, menjaga pasien yang mengalami gangguan jiwa. Makanya konsepnya perawat itu mikirnya yang apa sih kotor-kotor ya, memang harus diakui ya, fokusnya perawat adalah terkait dengan ADL, kebutuhan dasar manusia. Saya butuh apa sih? Oh, saya butuh makan, minum, mandi, kebersihan diri, ya kan? Saya juga butuh diperhatikan. Nah, itu tugas-tugas perawat untuk itu. Jadi dosen Harbang pernah bercerita ya ketika beliau S2 di UI terus mau ujian, terus habis itu kondisi urin bagnya pasien itu masih penuh dengan urin loh. Itu dosennya nggak mau uji. Ya karena dianggap mahasiswa belum mengurusi ADL-nya pasien. Jadi harapannya urinnya itu udah dibuang dulu sehingga bersih kayak gitu ya. Jadi S2 pun mikirnya kayak gitu. Jadi jangan sampai mikirnya wah aku perawat zaman siki kan orang ngurusi sing kotor-kotor. Enggak. Ya, justru tetap fokusnya adalah di activity daily living. Butuh apa sih? Butuh bersih, nyeka misalnya. Nyeka awal-awal ngajari ke keluarganya, besok tinggal keluarganya. Ya, tapi awal pertama adalah tugasnya perawat ngajari karena nyeka di tempat tidur enggak semua orang tahu loh caranya. Ya, yang sepele aja. Nyeka dari area tangan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, itu ada ilmunya. Nanti kalian belajar di mata kuliah keperawatan dasar. Terus selanjutnya pekerjaan terkait dengan keperawatan dilakukan oleh dokter bedah dan hanya diberikan kepada awak kapal, pegawai ataupun orang-orang Belanda itu sendiri ya. Terus selanjutnya di masa penjajahan dulu juga tetap individu yang membantu. Jadi gini, yang jadi dokternya itu orang Belanda, perawatnya itu hanya membantu ya, orang Indonesianya hanya membantu.
Terus di Indonesia untuk vokasi awal abad 19 dengan datangnya misi kedokteran dimulai pekerjaan vokasi pada rumah sakit misionaris. Terus model perawatan kuratif tahun 1920 ya. Ini tadi yang Gubernur Raffles yang dari Inggris ya. Nah, ini Raffles ini yang mempelopori vaksinasi cacar air bagi pribumi loh. Berarti bukan hanya bagi orang Inggrisnya aja yang datang, tapi juga bagi pribuminya, bagi orang Indonesianya. Terus Raffles juga melatih para ulama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengobatan dan vaksinasi tadi. Terus dia membentuk departemen khusus untuk menangani vaksinasi cacar air ya, dan melatih tenaga perawat untuk menjadi mantri. Nah, mereka yang dinas di rumah sakit disebut para mantri, verpleger tadi ya. Verpleger itu seorang yang lebih berpengalaman, mampu melaksanakan berbagai tindakan dan pengobatan terhadap penyakit. Pada kasus yang sulit nantinya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Terus selanjutnya adalah pada zaman dulu ada pendidikan khusus keperawatan dengan sistem magang setelah lulus SD ya. Terus nanti akan ada gelar diploma A1 untuk perawat umum dan diploma B1 untuk perawat jiwa. Terus ini kan tadi setelah SD terus magang 4 tahun ya. Nanti kalau sudah pengalaman 2 tahun, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke sekolah mantri selama kelas 1 selama 2 tahun. Jadi setelah SD magang 4 tahun, barulah boleh sekolah lagi nanti selama 2 tahun. Untuk yang perempuan, nanti bisa melanjutkan pendidikan kebidanan. Terus, oke. Ini lanjut lagi ke setelah kemerdekaan. Kalau setelah kemerdekaan, sudah banyak balai pengobatan ya, tahun 1949, terus tahun 1952 sudah ada sekolah perawat, terus 62 sudah dibuka diploma, terus tahun 85 dibuka untuk tingkat sarjana pertama kali di Universitas Indonesia ya. Terus tahun 83 juga ini sudah yang ibaratnya kemajuan perawat itu tahun 83 ya, karena ada Lokakarya Nasional tentang keperawatan. Dan di Lokakarya Nasional ini ditetapkan tentang tugas dan fungsi perawat Indonesia ya. Terus selanjutnya, nah ini yang penting, tanggal penting juga, dibentuklah PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada tanggal 17 Maret 1974. Ya, kalau tadi Hari Perawat Internasional 12 Mei kelahirannya dari Florence Nightingale, besok ada ini ya 17 Maret 1974 itu pertama kali didirikan organisasi profesi perawat PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Oke, sementara itu dulu, Mbok ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Oh iya itu Bu, perbedaan dari tingkatan itu, misalnya kan S1, S2, profesiner sama doktoral itu apa Bu perbedaannya Bu? Oke. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Egin Wahyu. Jadi yang pertama perawat vokasi dulu. Ya, vokasi itu berarti lebih banyak skillnya. Ya, lebih banyak skillnya adalah perawat D3. Ya, ibaratnya skillnya itu 60%, teorinya berarti 40%. Mudeng ya. Terus selanjutnya nurse. Nurse itu kebalikannya. Dia sudah dianggap sebagai perawat profesional. Berarti teorinya 60%, skillnya adalah 40%. Makanya perawat D3 sama S1 ketika kuliah di Harbang, itu lebih banyak prakteknya adalah perawat D3 dibanding yang sarjana. Ya, karena D3 skillnya yang harus lebih banyak, sementara S1 teorinya yang lebih mateng. Ya, harapannya, contoh ya, ketika ditanya besok, ketika Nancy berapa normalnya itu? 120/80, Bu, misalnya. 120 apa? Sistol. Terus 80 apa? Diastol. Udah, jawab kayak gitu, toh nggak bisa. Perawat
profesional nurse nggak bisa jawab hanya sistol itu 120, diastol itu 80. Harus bisa menjawab sistol ini adalah pada saat jantung kontraksi dari ventricle sinistra ke seluruh tubuh, ventricle dexa ke paru-paru, kayak gitu-gitu. Tapi kalau D3 nggak bisa jawab itu, nggak apa-apa. Itu ya, itu bedanya D3 S1. Terus selanjutnya adalah nurse tadi mau lanjut ke S2. Ya, S2 misalnya kayak Putri misalnya. Lanjut ke saya mau peminatan apa sih? Kan nanti ada KMB, anak, maternitas, manajemen keperawatan. Saya lanjut ke S2. Ya. Terus orang rumah sakit pada S2 nggak, Bu? Iya. Banyak perawat rumah sakit yang dia lanjut ke pendidikan, ke magister. Ya. Terus setelah magister, dia akan mengambil sekolah seperti nurse, tapi kan nurse setingkat sarjana, tadi setelah sarjana. Ini setelah magister, dia praktek lagi 1 tahun, namanya adalah spesialis. Ya, spesialis anak, spesialis maternitas, spesialis KMB. Mudah ya. Terus pengen sekolah lagi nih, keilmuan, ke doktoral. Ada nggak sih, Bu, perawat rumah sakit yang ngambil doktor? Ada, contohnya Pak Eko Winarto, beliau RSUD Banyumas, sudah selesai doktor. Kalau secara pendidikan, di pendidikan saya nih Putri, saya emang dituntut harus S3. Kalau yang di rumah sakit, sudah dokter itu berarti keren banget. Karena di rumah sakit tidak ada tuntutan dari rumah sakitnya sendiri untuk S3, kecuali memang rumah sakitnya adalah rumah sakit tipe pendidikan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya, Egin. Untuk ini, Egin. Terus apa sih, Bu, yang dipelajari? Ya jelas ya, misalnya gini, Egin. Oh, kalau nurse, dia belum bisa memberikan delegasi ke bawahannya. Delegasi itu berarti dia memberikan tugas ke bawahannya. Mudah ya? Dia hanya bisa memberikan tugas ke anak D3 misalnya. Nah, nggak bisa memberikan delegasi ke yang sesama nurse. Tapi yang spesialis tadi, yang sudah S2 terus ambil spesialis, dia bisa memberikan delegasi ke yang nurse. Secara keilmuan ada bedanya sendiri-sendiri. Artinya di D3 belajar apa sih? Belajarnya sampai mana? Di nurse belajarnya sampai mana? Di S2 belajarnya sampai mana? Di spesialis belajarnya sampai mana? Dan yang di doktoral belajarnya sampai mana? Begitu ya, Egin? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Silakan, mau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau Puji Astuti apa ya tadi? Nggak jelas. Sinyal mungkin ya. Silakan, mau ada yang mau ditanyakan lagi? Stefani mau bertanya? Enggak. Silakan, Bu, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Mm-mm. kalau misal D3 itu boleh ke nurse nggak sih, Bu? Bisa, ya. D3 bisa lanjut ke nurse, jadi kuliah dulu menuju S-Cup, baru nurse. Gitu ya. Di Harbang juga membuka itu kelas alih jenjang ibaratnya. Dari D3 lanjut ke nurse. Cuma memang kebanyakan rumah sakit membutuhkannya nurse ya, karena syarat akreditasi rumah sakit ya perawatnya nurse, kayak gitu. Kecuali kayak misalnya Margono, setahu saya nggak pernah ada bukaan untuk D3 ya. Makanya peluang yang D3 ya di luar kota Purwokerto, di Jakarta masih membutuhkan banyak. Terus banyak kakak tingkat kalian yang, maaf, kita kan swasta ya, otomatis bersaing dengan yang negeri. Tapi kakak tingkat kalian bisa bersaing dengan teman-teman yang negeri, keterima PNS, ya kan? Terus kerja di rumah sakit yang besar. Ada kakak tingkat kalian yang ada di kerja di RSCM? Ada ya? Siapa ya? Saya lupa namanya. Tapi ada. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan?
Adakah? Itu sih Bu yang kalau apa ya ada operasian yang dokter ada operasian kan itu perawat yang kayak gimana itu Bu? Oh, oke. Biasanya ikut. Ya. Jadi perawat nanti sesuai dengan penempatannya ya kan ada ketika mendaftar itu harus punya sertifikat pelatihan. Misalnya ada, oh saya setelah lulus mau pelatihan IBS nih, IBS itu di ruang kamar operasi ya. Nah, otomatis bisa keterima di situ. Nah, di perawat di ruang operasi ada perawat instrumen. Instrumen itu artinya yang membantu dokter untuk mengambil alat. Ya, poin di sampingnya dokter bedah. Itu berarti perawat instrumen. Atau juga perawat sirkuler yang dia ngambil darah atau apa ya, yang butuh sarung tangan tambahan. Kalau tadi instrumen kan harus di sebelahnya dokter terus nih, dokter bedah. Nah, yang muter-muter itu namanya perawat sirkuler. Terus ada lagi perawat anestesi. Ya, perawat anestesi ini ada perkumpulannya sendiri. Ada perawat yang dia ikut bergabung dengan PPNI, ada juga yang ikut bergabung dengan anestesinya. Lah, jujur untuk anestesi yang aplikasinya di rumah sakit kebanyakan ini adalah perawat yang dilatih yang memang rekomendasi dari dokternya. Ya, kalau yang sekarang kan memang ada sekolahnya, tapi perawat anestesi zaman dulu itu dia berdasarkan rekomendasi dari dokter anestesi, kamu ikut pelatihan anestesi ya. Nah, nanti mereka akan bekerja bareng terus. Kayak gitu. Pada prinsipnya pekerjaan yang punya resiko, otomatis resiko besar untuk kayak misalnya di ruang OK kan bisa aja pasien yang tertinggal alat ataupun resiko terkait dengan keselamatan pasien, otomatis kan dia bekerjanya harus lebih pintar, lebih cekatan gitu ya. Otomatis dia gajinya juga lebih besar dibanding pekerjaan perawat yang tidak ada resikonya. Contoh lagi misalnya perawat radiologi misalnya itu radiologi kan efek sinarnya nggak bagus ya, sinar X-nya, sinar ronsennya. Punya setelah berapa tahun bisa resiko kita kena kanker ya, otomatis dia nanti dapat jasa. Dia gajinya lebih banyak dibanding perawat yang ada di ruangan, karena dia punya jasa resiko tadi terkait dengan pekerjaannya. Gitu ya, Egin. Pada prinsipnya gini, kita ngejarnya akhirat, nanti dunia akan mengikuti, ya. Gitu ya. Terkait gaji ya tadi, kalau kita diniati akhirat, insya Allah gajinya ya akan mengikuti. Ini kurang dari 1 menit, nanti kalau berakhir sudah ya, kuliahnya saya akhiri ya. Iya, Bu. Ya, atau saya akhiri sekarang? Saya akhiri sekarang ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga kalian jadi tambah semangat untuk menjadi perawat profesional. Amin. Langkah-langkahnya dimudahkan, orang tua kalian juga diberikan kesehatan, kemudahan mencari rezeki ya untuk membiayai kalian. Ya, oke. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami Terima kasih, Bu.